Itu satu. Gimana kita sebagai orang tua harus bisa mengintrospeksi diri kita, karena tentunya itu menjadi sebuah kebahagiaan bakal kita menjadi amal yang tidak akan pernah putus. Waladun sholihun yad'ulahu, ketika anak yang soleh akan bisa terus mengalirkan pahala untuk kedua orang tuanya. Kan harapan kita begitu ya Pak ya. Ini harapan kita begitu, pengen punya anak yang soleh, sholatnya bagus, ngajinya bagus, gitu kan, pengen hafal Quran. Titipi ada guru kita, dia membangun sebuah pesantren tahfidz. Kalau saya memang udah kadang jauh, udah dari SD saya titipnya. Ntar kalau dia udah kagak saya pindahin gitu. Ada tahfidz juga kan guru ya? Ya nggak apa bonusnya gitu, iya kan? Iya, tinggal titipkan anak-anak kita ke pesantren. Gitu, jangan sok tahu Pak, ini nitip kadang-kadang ngaji di Majlis Talim di TPA baru bayaran goceng berhenti, naik bayaran 20 makin berhenti. Rata-rata anaknya kalau udah ada bayaran di TPA buntaber, mundur tanpa berita. Jangan di situ ngajinya pindah, kenapa? Bayaran karena 20.000. Lalu anak soleh tembak 20.000 apa manfaatnya? Nah iya, gurunya udah pusing. Emang ngajarin anak bapak-bapak kagak pusing Pak? Pusing. Mending ngajarin aki-aki cepet lah. Abah ngerti dengar kagak Bah? Lah kagak. Aki-aki mah selesai ngaji sudah begitu gitu. Ngajarin bocah. Ya ilaha illallah, ngajarin anak kita yang udah segen banget, apalagi ngajakin anak orang. Itu kan ngajarin bocah, dah ilaha illallah, belum larinya belum berapa mejanya patah gara-gara didudukin sama dia. Nah emang berapa spidol yang dihilangin sama dia, asal kita ngajar selalu tulis noman spidol yang bisa dihapus di papan tulis. Nah itu anak siapa? Anak bapak. Tahu ngajinya di mana itu? Makanya yang paling aman tuh ketika anak dititipkan di pesantren 24 jam nonstop kontrolnya luar biasa. Tahajudnya kejamin, duhanya kejamin, doanya kejamin buat kita. Masya Allah, ketika orang tua menitipkan anaknya di pesantren, maka sama saja dia sangat mendoakan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Itu Pak, pengen gitu Pak? Ada masih stoknya? Bikin lagi Pak, ini musim hujan nih. Iya lagi corona begini mah Pak, biar aja bikin bocah. Iya, corona negatif atau bini positif kan gitu. Corona, PPH kan rata-rata corona semua, ini kopi rokoknya mana? Iya, terus kalau PPH kan ada corona, kok korobet karena jerat celana. Nah, santai Pak, di Korea tadi mau molor aja banget Pak. Ayo tahu aja Pak biar seneng gak lama. Lagi musim corona jangan ngelamun baik Pak, ayam saya ngelamun mati. Iya, biar imun naik gitu kan, biar imun naik, santai, nikmatin aja kehidupan begini ya. Proses yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita punya anak yang soleh, mengikuti proses yang Allah berikan kepada kita, di mana kita pun kudu banyak introspeksi diri, kudu banyak sabarnya. Dulu kita udah sampai tadi gede tawakalnya, kita mate bak usaha doang, taruh di SD, taruh di SMP, masukin ke pesantren. Hasilnya gimana? Allah Subhanahu wa taala, karena kita ibarat wayang golek yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepot dan gareng, jago ngebodornya, jago gelucunya, lantaran ada sang dalang hebat Asep Sunan dan Sunaria. Kamana sih gareng? Kadieu cepot. Iya. Makanya kita ngikutin skenario bos, ngikutin sutradara. Kita ini kan cuma aktor dan aktris. Iya, nanti ditilai oleh Allah mana aktor terbaik, mana aktris terbaik begitu. Kalau jadi artis kagak ngikutin skenario, kagak ngikutin sutradara, tadi usir. Mau kemana? Mau kepake Aldebaran sehebat apapun main film, kalau dia kagak ngikutin apa kata skenario nya, gak bakal dipakai lagi Pak. Makanya di dalam hadis kursi kan udah jelas, malam yashkur ala na'mai, malam yardo ala qodoi, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, falyahuz minad dunya wal yatlub robban siwa'i, kan begitu. Ketika kita nggak pandai bersyukur atas nikmat Allah, ketika kita nggak sabar dengan ujian dari Allah, ketika kita nggak nerima takdir dari Allah, itu kan mau kemana kata Allah? Mahruz minad dunia, keluar dari dunia ini. Wal yatlub robban siwa'i, cari Tuhan selain aku. Ada apa kagak? Kagak ada. Mau pindah kemana? Jati Raden punya Allah, Jati Karya punya Allah, Jati Sampurna punya Allah, Jati Rangga punya Allah, Jati Ranggon punya Allah. Saya tahunya tembak itu doang karena saya orang kecamatan Jati Sampurna. Nah ini loh, saya ngelubitin kecamatan orang, mana buat tahu. Udah kagak pakai urusan orang, gua urusan gua aja udah. Makanya Jati Sampurna itu warga yang paling terkaya, namanya semua pakai Jati. Nggak ada tempat yang paling basah Jati Karya, tempat yang paling kering Jati Raden. Udah jangan tahu Bang. Namanya udah paham banget.
Iya, itu belakang Citragan itu tempat basah, hati-hati tolong. Jemaah PPH jangan ada yang ketemu di situ. Itu tempat basah itu Pak. Mainnya ke Jatiraden, satu ron saya gitu, gitu tempat kering gitu. Kalau ini ke Jatikarya, Jatiraden, ya udah tempat basah semua itu. Basah itu semua udah basah. Iya mah bang, basah banget udah PKN. Ada tol layang masih basah aja bang. Hadirin para pemirsa yang di studio ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada mesti kita tuh. Di samping kita mengintrospeksikan diri kita, bagaimana kita harus menjadi orang yang terus berusaha, bagaimana orang yang terus berupaya. Kalau kita udah usaha, ya udah serahin ame Allah Subhanahu wa taala. Tadi doanya kita jangan berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen jangan punya kepengen doang, tapi kudu ada usahanya membuktikan keinginan kita ame Allah Subhanahu wa taala. Pengen umroh, pengen pergi haji, pengen. Udah daftar belum? Belum, ya cuma pengen doang. Belum ada pengen doang. Gitu kan. Tapi ada bukti, ada realita yang kita lakukan, karena ternyata ketika anak itu lahir tidak semudah yang kita pikirkan bagaimana memanajemen menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang soleha.